Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas, diharapkan untuk memimpin doa. Ya, baik. Sekarang sebelumnya apa kabar semuanya anak-anak? Sehat kan hari ini? Ada yang tidak hadir? Atau ada yang izin atau sakit? Ya, baik. Minggu lalu kita hanya memperkenalkan diri saja, dan minggu sekarang kita masuk ke materi, yaitu materi kita tentang teks hasil observasi. Nah, sebelumnya ada yang tahu teks hasil observasi itu? Nah, teks laporan itu adalah penjabaran umum atau melaporkan suatu peristiwa yang real, yang hasilnya itu berupa fakta. Nah, yang lalu diobservasi dalam sebelum observasi kita harus terlebih dahulu mengerti peristiwa tersebut, lalu kita observasi, lalu kita mendeskripsikan. Nah, di sini ini ada struktur laporan, ada langkah-langkah laporan, ada ciri-ciri teks laporan, ada syarat teks isi laporan. Nah, struktur laporan observasi itu dibagi menjadi dua, yaitu pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Nah, pernyataan umum ini berisi tentang objek laporan, sedangkan aspek yang dilaporkan itu bisa dicari lewat ide pokok atau setiap paragraf di awal atau dan di akhir. Jadi kita mencarinya itu bisa diambil di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, sedangkan langkah-langkahnya itu terbagi menjadi 4, yaitu membuat judul laporan sesuai dengan observasi yang kita kerjakan. Nah, menyusun kalimat pembukaan, menyusun isi, menulis kalimat penutup. Nah, isinya ini pembukaannya ini kalian harus menulis kalimat pembukaan assalamualaikum atau apa, nanti kita ada di contohnya. Nah, menyusun isi laporan. Nah, isinya ini isi laporannya ini isi dari pengamatan observasi. Itu menulis kalimat penutup itu ada di misalnya di akhir penulisan. Nah, ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu dibagi menjadi 5 bagian. Harus mengandung fakta, bersifat objektif, harus ditulis sempurna dengan lengkap, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang atau mengandung prasangka atau pemihakan. Dan yang kelima, disajikan secara menarik dalam hal tata bahasa yang jelas dan isi yang berbobot atau susunan yang logis. Jadi kita menulisnya itu semenarik mungkin, baik maupun tulis tangan maupun diketik melalui media. Nah, jadi menulisnya itu harus jelas, harus berbobot, dan bahasanya harus jelas dan tersusun rapi. Nah, di sini yang terakhir itu ada syarat teks laporan hasil observasi, yaitu ada 4.
struktur teks laporan observasi disusun secara beruntut, lengkap, inovatif, tidak berisi kesimpulan. Jadi di akhir penulisan laporan itu tidak ada yang namanya kesimpulan, kecuali dibuatlah makalah. Makalah itu ada di bab 5, yaitu penutup, yaitu ada kesimpulan dan saran. Jadi kalau misalnya di laporan itu tidak usah memakai kesimpulan. Nah, contohnya ini ada hasil observasi ini bisa berkelompok dan juga bisa individu. Nah, berkelompok itu membuat kelompok 4 orang, lalu kalau individu itu kalian bisa individu sama kelompok 4 orang dan individu itu sendiri. Jadi nanti dikasih contoh, kalau tidak kalian membuka apa itu namanya, membuka HP, melihat Google contohnya itu contoh hasil teks observasi. Nah, di sini yaitu ada contohnya lagi nih, ada struktur teks hasil teks laporan observasi. Nah, ada pernyataan umum, ada aspek yang dilaporkan. Nah, itu ada aspek yang dilaporkan sama pernyataan umum. Nah, jadi kalian ini mencari kasus atau mencari berita seperti di Google. Misalnya sini ada anggrek panda biru, kalau enggak ada hias paus, hiu paus. Nah, di sini itu ada contohnya hiu paus atau whale shark rindam merupakan ikan hiu terbesar dan ikan terbesar di dunia. Hiu ini disebut hiu paus karena ukuran tubuhnya yang sangat besar dan bentuk kepalanya timpul mirip paus. Nah, namun ikan ini tidak dikelompokkan dalam jenis paus. Panjangnya bisa mencapai 14 meter dan berat 15 ton. Ukuran rata-ratanya sekitar 7-6 meter. Nah, pernyataan umum itu bisa dilihat dari awal paragraf. Nah, misalnya kita menyusun laporan contoh pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu tadi sudah dibacakan sama ibu di awal paragraf. Jadi kita bisa melihat contoh seperti ini. Hiu paus atau whale shark merupakan ikan hiu terbesar dan ikan terbesar di dunia. Nah, jadi kita bisa mengambil pernyataan umumnya saja. Jadi hiu paus atau whale shark merupakan ikan hiu terbesar dan ikan terbesar di dunia. Itu. Nah, aspek yang dilaporkannya. Ini, jadi hiu paus memiliki mulut besar yang lebar bisa sampai 1-4 meter, jadi seperti itu. Nah, di sini juga ada hiu paus memiliki besar lebarnya bisa sampai 1,4 meter. Nah, itu jadi kalian harus mengamati teks tersebut, terlebih dahulu. Nah, lalu nanti dicari aspek-aspeknya, aspek ciri laporan hasil teks observasi. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hasil teks observasi. Nah, jadi nanti minggu depan di pertemuan selanjutnya
kita akan membahas tentang masih hasil teks observasi yang berbentuk sudah menjadi laporan seperti itu. Nah, setelah udah dibentuk laporan, nanti dipaparkan oleh kalian di depan kelas, lalu dipaparkan. Baik, ada yang sudah mengerti? Nah, di sini tuh ada contohnya gini nih, yang ikan hiu itu. Di buku ibu ada 4 aspek yang dilaporkan. Itu tadi ada hiu paus memiliki mulut besar yang lebarnya sampai 1,4 meter. Nah, hiu paus memiliki warna tubuh yang corak khas, yaitu berbintik dan bergaris kuning muda dengan pola acak pada kulitnya yang berwarna abu-abu tua. Meskipun ikan ini namanya hiu paus, namun ikan ini tidak menakutkan karena makanan utamanya adalah plankton. Ikan ini dapat hidup di dekat pantai maupun di lepas pantai. Nah, ini tuh hasil yang dilaporkan. Jadi kalian ambil inti-intinya saja dari teks yang kalian baca. Nah, apa aja yang harus dilaporkan dari teks cerita ini seperti itu. Nah, di sini banyak kok ada teks, ada contoh hasilan macam-macam hujan, ada minuman di sekitar kita, ada lingkungan tempat tinggalku, di situ banyak. Nah, teks hasil observasi itu bisa dijadikan sebagai drama pendek, ya. Nah, yaitu ya, jadi temanya apa? Di sini tuh ada tema, aliran, jumlah karakter. Nah, karakternya ini jadi jumlah karakternya ini yaitu nama pemainnya yang ada di naskah tersebut yang memainkan drama. Nah, di sini kita bisa nanti di akhir semester kita bisa membuat drama pendek atau habis UTS atau apa. Nah, tidak hanya drama pendek saja, namun hasil teks observasi itu bisa menjadi teks monolog. Nah, monolog itu apa sih? Monolog itu apa sih namanya? Jadi monolog itu kita ngomong sendiri di depan kelas nih, kita menceritakan bla bla bla, menceritakan si ini dan si itu. Nah, jadi kita tanpa melihat teks. Jadi monolog itu benar-benar monolog, kita tidak memegang atau melihat apapun seperti itu. Nah, di sini juga ada majas, ada menulis puisi lama. Nanti kita belajar menulis puisi lama, apa itu puisi, ya. Terus juga ada, ya, siapa yang suka belajar puisi di sini? Nah, baik. Jadi jangan lupa kalian mau kelompok apa mau individu? Kalau kelompok itu jangan lupa 4 orang. Nah, kalian contohnya nggak usah deh, kalian mencari teks dulu, apa itu mencari teks di internet, apa tuh namanya ya, mencari teks, lalu kalian di analisis. Nah, apa tuh struktur teks laporannya itu. Jadi cuma ada struktur teks laporan, yaitu hanya 2 contoh. Yang tadi ibu udah itu kan, ada pernyataan umum yang aspek yang dilaporkan, udah itu saja. Cuman hanya dua pernyataan umum sama aspek yang dilaporkan. Itu hanya
menggunakan struktur teks hasil observasi, teks laporan observasi. Nah, itu ya. Ngerti? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, di sini juga ada anggrek panda biru. Nah, jadi nih Ibu kasih contoh ya. Anggrek ini paragraf pertama. Anggrek panda biru adalah salah satu spesies baru panda hibrid. Untuk tanaman bervariasi dari kecil sampai besar, bunga yang hidup di daerah tropis atau subtropis dan merupakan jenis anggrek yang mudah dirawat. Bunga anggrek panda biru memiliki ciri khas dari batang, daun, kuntum bunga, dan akarnya. Nah, jadi pernyataan umumnya itu yang mana? Yang di awal paragraf yang di sini. Nah, bisa juga aspek yang dilaporkannya itu bunga ini merupakan monofodial yang memiliki ciri khas yaitu batang, daun, terus sama bunganya ada akarnya, dan akarnya kuntum bunganya seperti itu. Nah, terus dan tumbuhnya tumbuh ke atas ya. Terus lagi ada itu laporan yang pertama. Bunga ini merupakan anggrek monopil yang memiliki batang utama yang tumbuh terus menerus. Nah, ini kan yang di paragraf kedua itu sudah memperlihatkan isi dari laporan dari si anggrek panda biru ini seperti itu. Jadi terus aspek yang dilaporkan kedua, bentuk daunnya seperti pensil, tebal dan memanjang. Nah, jadi kita harus benar-benar teliti mana yang harus dilaporkan itu. Terus aspek yang ketiga, ukuran kuntum bunganya besar dan memiliki warna biru. Nah, di sini ada akar anggrek, merupakan akar tersebut yang tumbuh dari pangkal batang. Seperti itu. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang contoh laporan teks observasi. Lalu kalian tentukan syarat teks laporan observasi. Ya. Nah, ada dua, pernyataan umum dan yang aspek yang dilaporkan, hanya dua itu saja. Jadi kalian harus mencari pernyataan umum sama aspek yang dilaporkan. Mudah kan cuma segitu. Nah, baik. Lalu nanti kita coba sekretarisnya ditulis dulu apa mau sekretarisnya ditulis dulu struktur laporan itu apa, langkah-langkahnya sama ciri teks laporan sama syarat teks laporan itu. Jadi ya kalian harus benar-benar memahami isi dari teks laporan memahami teks laporan observasi. Nah, sesudah membuat teks laporan observasi, lalu kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu bisa teks hasil observasi bisa menjadikan drama pendek ya. Ya, baik. Cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian dari Ibu. Dan jangan lupa tugasnya minggu depan di bawah dan kita bahas di minggu depan ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.